Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair Ananda Umi. Pagi ini kita akan belajar BMN. Nah, sekarang persiapkan bukunya ya yang sesuai dengan mata pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya supaya pembelajaran pada hari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebusuk-busuk daging dikincah dimakan juga. Seharum-harum tulang dibuang tak dibawa. Nah, peribahasa tersebut maksudnya sebusuk-busuk daging, walaupun seburuk apapun adik, kakak atau saudara kita, maka pasti akan ada gunanya bagi kita. Sedangkan seharum-harum tulang dibuang tak dibawa, maksudnya meskipun orang lain lebih harum atau lebih baik atau bahkan lebih hebat daripada saudara kita sendiri, suatu masa nanti pasti akan hilang. Jadi Ananda Umi, meskipun orang lain lebih baik, yang akan kita perlukan adalah keluarga kita. Akhirnya kita akan kembali kepada keluarga kita. Hari ini kita akan membahas istilah dalam urutan keluarga Melayu Riau. Nah, dalam urutan keluarga Melayu Riau ada dua urutan. Yang pertama urutan ke atas dan urutan ke bawah. Untuk urutan ke atas dimulai dari ayah dan bunda, kemudian ada atuk dan wan, ada buyut, selanjutnya nenek dan juga moyang. Sedangkan urutan ke bawah ada anak, cucu, cicit, piut, dan piat. Adapun tutur sapa ataupun sapaan di dalam keluarga Melayu Riau mengikuti urutan lahirnya. Yang pertama, jika anak pertama disebut sulung atau anak yang paling tua. Nah, kemudian disapa ulung, lung, yung, uwa, wa, uwo, dan wo. Jika anak kedua disebut anak tengah, maka sering disapa dengan ngah, angah, ongah, ataupun nah. Lalu anak ketiga disebut dengan alang. Kemudian anak keempat disapa udo. Anak kelima disapa cik. Sedangkan anak keenam disapa anda. Selanjutnya, jika anak ketujuh dan seterusnya akan disapa menurut bentuk badannya. Misalnya, jika kulitnya putih akan disapa putih. Kemudian jika kulitnya gelap akan disapa hitam. Dan jika badannya tinggi akan disapa anjang. Kemudian anak yang paling terakhir disebut bungsu. Nah, sering disapa dengan usu, ucu, uncu, oncu, bonsu, dan bunsu. Nah, artinya sama, berarti dia artinya anak bungsu. Nah, yang terakhir, jika anak hanya sendirian, tidak punya saudara, disebut anak tunggal. Dan sanak saudaranya akan menyapanya dengan tunggal, pak tunggal, mak tunggal, atau atuk tunggal. Nah, Ananda Umi, seperti itulah urutan-urutan sapaan di dalam keluarga Melayu Riau. Semoga Ananda Umi dapat memahaminya ya. Jadi misalnya nanti ketika Ananda Umi punya saudara yang disebut dengan mak hitam, nah Ananda Umi tahu kenapa dia disebut mak hitam. Berarti karena kulitnya hitam. Misalnya Ananda Umi punya saudara yang disebut Pak Ngah, nah berarti Ananda Umi sekarang sudah tahu kenapa disebut Pak Ngah, karena dia anak kedua ataupun anak tengah. Baik Ananda Umi, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Umi akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.